Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa mawalah ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Tsumma ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadur rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajmain, khususan ila hadratin muallif hadil kitab Syekhul Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi ad-Dimashqi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa may yu'inu 'ala nashri hadzal kitab lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadatul mukarramin wal mukarramat, para asatidz, para guru-guru, para kasepuhan, para sepuh yang sangat saya ta'zimi, para hadirin hadirat, muslimin muslimat, shaimin shaimat yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmatnya, atas karunia-Nya. Alhamdulillah, pagi hari yang mulia ini, di waktu yang mulia, di masa, di zaman yang mulia, di bulan Ramadan, kita dikumpulkan di tempat ini thalabul ilm, mencari ilmu, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mengisi hari-hari dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini membersihkan hati kita dari segala macam akhlak-akhlak madhmumah, melapangkan jiwa kita, menjadikan asbab Allah berikan kepada kita hidayah, tambahan taufik. Allah bahagiakan kita dunia dan akhirat. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para pengikutnya semua. Mudah-mudahan kita istiqamah di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, nama lain dari bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Nama lain dari bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Yani saatnya kita interaksi, memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, banyak mentadabburi Al-Quran, banyak aktivitas dengan Quran. Bahkan tradisi ulama-ulama salaf, begitu datang bulan Ramadan, dihentikannya pengajian-pengajian fikih, hadis dan yang lain, dikhususkan untuk Quran, karena ini bulan Quran. Saya teringat satu hadis Nabi Muhammad SAW. Sabda Nabi, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu punya keluarga dari golongan manusia. Ada orang-orang yang diangkat menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala, orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai para sahabat bertanya kepada Rasulullah, manhum ya Rasulullah, siapa itu keluarganya Allah Subhanahu wa taala? Kalau udah jadi keluarganya Allah, aman. Kalau sudah jadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala, selamat dunia akhirat, afiah ruhiyah dan jasadiyah. Malaikat aja ngeri, siapa ini keluarga Allah? Beres. Manhum ya Rasulullah, siapa ini ya Rasulullah? Orang-orang yang mendapatkan predikat, orang yang diangkat jadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, hum ahlul Quran, hum ahlullah wa khassatuh. Mereka lah ahli-ahli Quran, mereka lah keluarga Quran,
Mereka lah keluarga Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Allah dan orang khusus. Siapa kemudian ahlul Quran? Yang membaca Quran. Siapa ahlul Quran? Yang mempelajari Al-Quran. Siapa ahlul Quran? Yang menghafalkan Al-Quran. Siapa ahlul Quran? Mereka yang hidupnya tidak jauh, bahkan yang mereka yang hidupnya untuk Quran. Yang kedua adalah dari hadis ini kita bisa terukur seseorang itu kedekatannya dengan Allah bergantung kepada seberapa dekat dia dengan Quran. Makin dekat dia dengan Quran, makin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makin dekat Allah dengan dia, udah jadi keluarga. Jauh dengan Quran, jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Tolak ukur yang nyatanya itu saja. Berapa kali dalam sehari kita interaksi dengan Quran? Sedekat itulah ukuran kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga itu disebut keluarga karena sering interaksinya. Maka ini bulan mulia. Bulannya kita dekat dengan Quran, bulannya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam hadis hina yalqahu Jibril, ketika ditemui oleh Jibril, Nabi biasanya dalam sebulan Ramadan hatam Quran 1 kali. Bertadarus dengan Jibril, berganti-gantian tadarus dengan malaikat Jibril sekali. Tapi ketika dekat masa wafatnya baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW, Rasulullah hatam Quran bersama Jibril 2 kali selama bulan Ramadan. Ustaz cukup 1 kali kah? Enggak, ini Rasulullah selalu mencontohkan yang terlihat, yang diceritakan adalah yang ringan. Minimalnya sekali selama Ramadan ini kita hatam Quran, minimalnya satu kali. Lebih dari itu banyak contohnya hatam Quran lebih dari 1 kali di bulan Ramadan. Bahkan Sayyidina Utsman ibn Affan hatam Quran dalam 1 rakaatnya sholat witir. Dalam 1 rakaat sholat witir, Sayyidina Utsman bin Affan hatam Quran. Kebayang 1 rakaatnya berapa lama? Qulhu al-falaq an-nas. Itu sunnah, itu memang sunnah. Qulhu al-falaq an-nas. Tapi tentu lebih daripada itu satu. Kita lihat tuh contoh-contohnya. Sabit al-Banani dalam satu malam hatam 1 kali Quran, 1 kali 30 juz. Imam Asy-Syafi'i, imam mujtahid yang banyak memikirkan masalah-masalah hukum Islam, dalam semalam hatam Quran 1 kali, siangnya 1 kali. Ketika bulan Ramadan kata muridnya 60 kali hatam Quran, 60 kali hatam Quran. Banyak. Sulaiman bin Attar 3 kali sehari semalam, 3 kali hatam Quran. Ibnu Khatib 8 kali sehari semalam, 8 kali hatam Quran. 30 juz, Pak. Ini enggak pakai juz amma. Juz amma juz 30 juz. Ini interaksinya Nabi, para sahabat, para tabi'in, ulama di bulan Ramadan dengan Quran. Syarat tangga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Enak ketika kita baca Quran, ketika kita dekat dengan Quran, ketika kita menjadi bagian dari Quran. Nanti di yaumil qiyamah ada yang nuntun. Gak akan salah jalan, gak akan keder, gak akan asik. Ada yang menemani. Bacalah Quran, kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacaan Quran kita, Al-Fatihahnya, kulhunya, semuanya akan menjadi makhluk kelak di yaumil qiyamah dan akan menuntun kita
akan membimbing kita. Kita kalau di tempat yang baru, kita ke tempat yang baru. Nanti kan kita akan pindah dari dunia yang kadang-kadang asing ke tempat yang sama sekali asing. Alam barzah itu asing, karena kita belum pernah ke sana. Kemudian alam hisab itu asing, alamul ba'as asing, alamul hisab asing, sirat membentang di atas neraka juga asing. Tapi di tempat yang terasing itu ada yang menuntun kita, ada yang membimbing kita, ada yang ngebawa kita. Yani bacaan Quran kita, baca Quran. Nanti di yaumil kiamah akan menjadi penolong baca Quran itu bagi ashabul Quran, bagi orang yang memiliki Quran, yang baca, yang ngapalin, yang mempelajari, yang memahami terus dengan Quran. Ambil bagian sebagai ahli Quran sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Ustaznya bisa baca doang, belum paham, baca yang banyak. Baca aja yang banyak. Jangan pakai ukuran kalau baca nggak ngerti kan percuma. Enggak. Kata Nabi, Iqra'ul Quran, baca Quran. Ustaz, saya mah bacanya juga belum lancar. Baru terbata-bata, baru kemarin beres Iqra' 6. Itu juga ditambahin sama gurunya. Iqra' 8. Susah bacanya. Udah nggak apa-apa. Kata Nabi, orang yang baca Quran orang yang baca Quran kemudian dia terbata-bata, falahu ajroni. Dia dapat 2 pahala. Pahala susahnya dan pahala baca sesuai kemampuan kita. Ustaz, saya mah belum bisa baca Quran. Belajar baca Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Kata Nabi, orang yang baik itu diantara kalian adalah orang yang mau belajar Quran dan yang ngajarin Quran. Belajar Quran. Gak ada kata terlambat. Cintai Quran. Kuncinya adalah ketika kita tadi melihat, mendengar para sahabat, tabi'in, ulama bisa menghatamkan Quran sehari semalam dalam 1 kali berdiri. Karena sebab apa? Karena kecintaannya kepada Quran dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau udah cinta itu gila kan? Orang kalau sudah cinta khariqul adat. Orang kalau sudah cinta bisa orang lain bilang ini enggak umum. Karena cinta bisa tidak akan bisa menghatam Quran dalam 1 malam tanpa cinta terhadap Quran. Enggak akan bisa interaksi lama dengan Quran kalau tidak cinta dengan Quran. Bagaimana menumbuhkan kecintaan terhadap Quran? Baca, nikmati. Maka kata Imam Nawawi ada beberapa waktu yang utama untuk baca Quran. Di semua waktu boleh baca Quran, tapi waktu-waktu ini khusus untuk baca Quran. Antaranya adalah sepertiga malam terakhir. Kalau nggak bisa sepertiga malam terakhir, di pertengahan malam, jam 12 ke sana malam. Nggak bisa waktu antara maghrib dan isya. Nggak bisa ba'da subuh. Itu diantara kalau siang paling utamanya baca Quran siang paling utama. Bukan berarti waktu yang lain nggak boleh. Yaitu ba'da subuh. Ba'da subuh ini utama untuk baca Quran. Maka mudah-mudahan dunia tidak membuat kita begitu sibuk sehingga tidak ada waktu buat Quran. Baca Quran minimalnya 100 ayat dalam 1 hari. Minimal sebelum kita tidur dari pagi, siang, sore, malam, sebelum tidur 100 ayat kita baca setiap hari. Insya Allah Allah akan berikan kepada kita keberkahan yang luar biasa bi barakati Quran, dengan berkahnya Quran. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus kita akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Masih tentang ad-da'wah, doa-doa yang bersumber
dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abul Fadl Abbas bin Abdul Muttalib. Hadis ini dari Abu Fadl, yakni Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa Abbas bin Abdul Muttalib? Pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Abdullah ibn Abbas. Di antara pamannya yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain Hamzah bin Abdul Muttalib. Qala qultu ya Rasulullah allimni syai'an as'aluhu Allah ta'ala. Ya Rasulullah, ajarin kepada saya sesuatu yang dengan itu saya bisa meminta kepada Allah. Ajarin saya doa. Ajarin saya doa. Ini pelajaran juga bahwa belajar mah jangan ukurannya usia. Mencari hidayah, mencari iman, mencari jalan yang benar, jangan ukurannya strata sosial. Lihat Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi Muhammad SAW, tidak malu mengikuti keponakannya dan belajar kepada keponakannya Nabi Muhammad SAW. Bagian dari kesombongan yang bisa mencegah kita dari datangnya ilmu hidayah taufik kepada kita adalah kita merasa lebih baik daripada orang lain karena usia kita, karena runtutan keluarga kita. Ah, itu kan ponakan saya, masa saya belajar sama ponakan? Ah, itu kan lebih muda dari saya, masa saya belajar dari dia? Oh, itu kan orangnya nggak lebih kaya dari saya, orang miskin, masa saya belajar sama dia? Ini bagian-bagian kesombongan yang bisa menghijab datangnya hidayah ilmu kepada kita. Apa kata orang Arab? Khudil hikmata walau min ayyi wi'ain kharajat. Ambillah hikmah kebenaran itu walau min ayyi wi'ain kharajat, meskipun dari tempat mana saja dia keluar. Abbas bin Abdul Muttalib termasuk yang Rasulullah wasiatkan kepada Abbas bin Abdul Muttalib adalah sholat tasbih. Sholat tasbih kudu sempet sekali seumur hidup, minimalnya sholat tasbih sekali. Makin bertambah usia kita, makin kudu sering sholat tasbih. Gak mesti berjamaah, boleh sendiri. Bahkan orang-orang Yaman di bulan Ramadan sholat tasbih ba'da maghrib. Setelah maghrib sholat tasbih. Saya pernah buka puasa bareng Dr. Ubay di Majlis Muasol. Begitu setelah saya sholat jamaah maghrib, imam bilang, biasa kita setelah sholat maghrib sholat tasbih. Waduh, sholat tasbih, kebayang perut baru di sholat tasbih 4 rakaat. Tapi ternyata sholat tasbihnya ringan. Nah, biasa kita sholat tasbih itu repot, jemaah panjang-panjang, sederhana aja. Habis sholat maghrib kemudian sholat tasbih, menghapuskan 10 macam jenis dosa. Ini wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Ini luar biasa pamannya Nabi. Bahkan Sayyidina Umar Ibn Khattab bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala biwasilati Abbas bin Abdul Muttalib. Minta hujan pada Allah. Ya Allah, dulu semasa Rasulullah hidup saya minta perantara dengan Nabi Muhammad SAW. Sekarang Rasulullah sudah tidak ada, saya minta dengan Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi Muhammad SAW. Hujan. Sholat tasbih minimal di Ramadan sekali. Bagusnya sebulan sekali. Topnya seminggu sekali. Sehari sekali Ustaz? Gak usah dah. Model gitu. Dah. Sebulan sekali cocok kan. Sebulan sholat tasbih. Caranya gimana? Banyaklah caranya. Tanya Ustaz setempat lah.
Sholat tasbih. Biasanya saya ngadain juga sebulan Ramadan sekali dah sekali. 10 hari terakhir i'tikaf sholat tasbih. Adain, sini adain, di masjid-masjid ada kan, di rumah ada. Walaupun sendiri jadi. Abbas bin Abdul Muttalib. Ya Rasulullah, gimana nih saya kalau minta kepada Allah aja, saya doa buat minta kepada Allah. Qala sallallahu al-afiyah. Enteng Nabi itu. Kalau ngajarin enteng. Maka di antara tanda-tanda majlis yang berkah, ilmu yang berkah, dengan ilmu kita mendapatkan kemudahan dalam beragama. Cari jalan yang enteng, tapi hasilnya maksimal. Kata Nabi sallallahu al-afiyah. Gak usah repot-repot, mintalah kepada Allah afiyah. Apa itu afiyah? Sehat. Apa itu afiyah? Sejahtera. Waduh, udah sehat sejahtera. Udah itu aja. Beres. Sallallahu al-afiyah. Beres. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib diamalin. Nanya, kemudian diamalkan. Kalau kita kan banyak yang nanya, Ustaz minta doa ini, Ustaz minta amalan ini. Habis nanya diamalin. Ntar Ustaz, belum mood. Ya, ibadah pakai mood-moodan. Nih, sallallahu, habis minta kemudian dia, itu penting. Bukan banyaknya ilmu, bukan banyaknya tahu. Yang paling penting adalah banyak diamalkan. Maka saya bilang, jalan jadi wali itu udah tahu semua kok. Jalan jadi kekasih Allah sudah tahu semua kita nih. Cuman menjalaninya yang enggak mau. Silahkan mau jadi wali jalur baca Quran bisa. Ya. Mau jadi wali jalur apa? Qiyamul lail boleh. Ya. Mau jadi kekasih Allah jalur sedekah boleh. Rumah sedekahin, sawah sedekahin, tinggal pos ronda. Lah iya, pengen jadi kekasih kan? Pengen jadi kekasih, upayanya biasa-biasa saja. Itu bukan amalan kekasih, itu amalan orang awam, umum. Sudah tahu, sudah tahu. Tinggal mengamal. Sallallahu al-afiyah. Minta kepada Allah sehat dan sejahtera. Suka ya Allahumma inna nas'alukal afiyah. Doanya segitu doang tuh. Masa nggak boleh amalin juga? Ya Allah, saya minta afiyah. Itu. Ya. Campur boleh. Ya Allah, berikan kepada saya afiyah. Istri di belakang nanya, siapa lagi tuh afiyah? Makanya istrinya dibawa ngaji biar anteng. Allah ya Allah. Fama kata ayaman, kemudian diamalkan tuh setelah beberapa hari sudah diamalkan, udah diamalkan, summa ji'tu. Kemudian saya datang lagi, udah bisa diamalin nih satu nih, sudah bisa diamalkan satu. Fakultu ya Rasulullah alimni syai'an as'aluhullah ta'ala. Ya Rasulullah, saya udah mengamalkan. Ajarin lagi kepada saya doa untuk kemudian saya minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oh lali Rasul mengatakan kepadaku, ya Abbas, ya amma Rasulullah, wahai Sayyidina Abbas, wahai pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada pelajaran. Satu, kita tidak boleh membanggakan diri kita sendiri, tapi kita boleh memberikan kebanggaan kepada orang lain. Kita nggak boleh memuji diri sendiri, tapi kita disunahkan memuji orang lain. Lihat, ya Abbas, ya amma Rasulillah, wahai Abbas, wahai pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamannya Rasul. Wah siap. Tidak sebut wahai pamannya Muhammad, paman saya enggak, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang tua harus senang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abbas pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai Rasulullah. Maka wahai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar semiskin apapun kita tetap punya gelar yang hebat, yakni umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Biar kita susah, biar kita dalam ujian, biar kita dalam kesempitan, biar menurut orang lain hidup kita biasa-biasa saja, tapi kita boleh bangga karena kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jangan bangga-banggain diri kita, tapi kita boleh menyanjung, memuji, memberikan kebanggaan kepada orang lain. Ya amma Rasulullah. Jangan muji diri sendiri. Kudu rajin muji orang lain. Ya. Sallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah. Apa kata Nabi? Udah minta itu saja. Minta selamat, minta sehat, minta sejahtera dunia akhirat. Ditambahin lagi? Enggak, cuma itu saja. Dikasih amalan yang pendek. Maka makin pintar, makin alim itu guru tahu situasi muridnya seperti apa. Mas sudah tua ini mana contohnya nih ya. Dikasih amalan panjang-panjang susah ini. Minta doa guru udah Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ada banget. Kasih doa panjang dikit batuk-batuk udah itu aja. Udah itu aja. Nah, jadi kadang jangan suka iri murid kan. Oh kok itu mah dikasih amalan ini saya mah enggak. Guru itu seperti konsultan, tahu cocoknya apa nih amalannya. Model gini malas qiyamul lail nih, Tapi kalau disuruh puasa mah kuat. Bekas-bekas belangsaknya masih kelihatan. Kalau surat yang lapar kuat, udah ente mah puasa aja dah, puasa. Datang orang kaya, suruh wirid susah, suruh zikir payah, susah dah. Suruh ngaji apalagi ya, diundang ngaji bukan orangnya yang datang, cuman kiriman airnya aja ada. Ini orang kaya modelnya, tapi nggak apa-apa. Guru yang baik akan bilang udah sedekah aja sedekah yang banyak, suruh sedekah yang banyak. Guru yang baik begitu. Datang orang miskin, orang yang susah, kan jalannya juga beda, miring-miring. Wah ini susah ini. Kalau suruh sedekah nangis urusannya. Suruh sedekah nangis, masuk surga pintu sedekah ya nangis, orang gak punya duit. Udah ini mah zikir aja dah. Disuruh tahlil ya. Disuruh baca subhanallah. Yang baik begitu. Nah, cari guru-guru begitu yang tahu keadaan kita. Surganya ya bareng, surganya bareng. Nah, disuruh doa itu aja, minta sejahtera dunia. Kelihatannya sederhana, tapi ini doa ajib luar biasa. Kalau kita dikasih kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia apa yang terjadi? Rezeki lancar, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, karir bagus, dagangan laku, badan sehat, diberikan ujian, kasih ketenangan, itu sejahtera di akhirat juga sejahtera. Bagaimana sejahteranya akhirat? Begitu di alam kubur, raudhatun min riyadil jannah, kebun dari kebun surga, tenang udah, nggak susah. Di alam kuburnya nggak susah, anteng alam kuburnya. Dalam kubur tuh anteng-anteng. Buktinya nggak pulang-pulang, anteng aja. Ya Allah, yang di dunia lihat anaknya, lihat keluarganya. Tahu nggak? Tahu. Anteng-anteng saja. Ya, nggak mengalami siksa kok. Itu sejahtera di alam barzakh. Ya. Sejahtera di alam hisab, enteng hisabnya. Begitu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat dari mana rumah, harta halal. Dipakai apa? Dipakai ngaji. Dipakai baca Quran, enteng aja udah. Jangan usah disebut, enteng hisabnya. Itu sejahtera akhir, masuk surga. Simple. Ya Allah, saya minta sejahtera, minta afiat dunia dan akhirat. Kombinasi dunia akhirat. Ya Allah, tuh orang kaya rajin ngaji. Sejahtera, tanda sejahtera dunia akhirat. Maka kata Imam Ghazali adalah orang itu ada yang sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada orang yang bahagia di dunia, sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Ada orang bahagia di dunia tapi susah di akhiratnya. Di dunia dia kaya, di dunia dia sejahtera, akhiratnya miskin, susah, payah. Itu orang yang macam pertama. Yang kedua kata Imam Ghazali adalah ada orang yang
sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia dia susah, di dunia dia miskin, usaha gagal mulu, kerja ditolak mulu, susah dah. Nyampe rumah dimarahin bini, wah payah dah, udah payah deh. Sakiyun di dunia susah, tapi sa'idun fil akhirah, tapi dia bahagia, dia di akhiratnya dia bahagia di surga sama Rasulullah. Ya, miskin tapi tetap taat. Yang ketiga ada orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ini cita-cita kita minta sama Allah. Di dunia dia bahagia, di akhirat dia bahagia. Di dunia ideal orang lihat, ya Allah kerjaannya bagus, dagangannya bagus, keluarganya bagus, anak-anaknya nurut-nurut, bininya baik, sama lingkungan baik, senang orang, bahagia. Begitu di akhirat kita ketemu dia lagi, ya Allah nanti di sini lagi, enak banget hidup dunia akhirat, senang. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada model begini, sejahtera dunia, sejahtera akhirat. Ada yang keempat kata Ghazali, sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Di dunia susah, melarat, di akhirat belangsak. Waduh, ya ini model mah. Ini modelnya udah miskin kagak puasa, itu dia. Udah mah susah, nggak mau ibadah, ya. Senangnya muter-muter aja di jalannya. Ini jangan. A'udzubillah. Zakiyun fid dunya wa zakiyun fil akhir. Maka kita minta sama Allah sejahtera dunia, sejahtera akhirat. Apakah orang yang sejahtera dunia itu enggak diuji? Ya diuji sama Allah, diuji, tapi dia dikasih ketenangan. Dia dikasih ketenangan, sakinah. Ini kita belajar di bulan Ramadan, kita belajar dan tenang. Lapar, haus, tapi tetap kan tenang. Ya. Jangan sampai lapar haus kemudian tenang. Kita belajar sakinah di bulan Ramadan. Padahal lapar, padahal haus. Lihat warung Padang, warteg buka, tenang aja kita lewat. Ya, tenang. Kenapa Pak? Puasa. Ya. Kalau dipikir-pikir ya, duit punya, makanan ada, kita laparan haus. Tenang aja, tenang. Dekat rumah begitu, jauh dari rumah begitu. Jangan sampai dekat rumah anteng, tenang, jauh dari rumah, ngayap. Makan, Alhamdulillah. Nih, minta sama Allah sejahtera dunia akhir.